Oke, welcome back. Kita bicara kembali di Tanya Jawab masih bersama saya Ryan Filbert, dan ini kita beralih dari topik sebelumnya adalah mengenai properti investment tahun 2023, dan pertanyaannya adalah pernah nggak mengalami kondisi terburuk dari Forex? Baik, bagi saya pribadi ya, kondisi terburuk dari Forex itu adalah kondisi margin call. Nah, margin call ini punya cerita yang berbeda. Pasti ada yang bilang begini, ih Ryan juga ternyata bisa margin call. Dalam hidup itu wajar saja ya, dalam yang namanya kita melakukan transaksi apapun, baik bisnis, investasi, dagang, apapun itu, resiko itu bisa terjadi. Dan margin call adalah suatu resiko yang melekat dalam kita melakukan trading Forex. Kenapa? Karena ketika saldo tidak mencukupi, equity tidak mencukupi, free margin tidak cukup, maka kita akan dilakukan force close. Dan artinya force close itu berarti kita dilikuidasi murni sehingga kita habis uangnya. Dan itu tidak terjadi kalau Anda kamu transaksinya di saham atau beli kripto. Itu tidak ada yang namanya margin call. Ya kalau dibilang, oh kripto tidak margin call, tapi kan banyak tuh yang kemarin rugi banyak dari beli $200 jadi $1. Ya, tapi tidak pernah dijual paksa, sehingga kita terrealisasi kerugiannya. Mari bedakan dengan baik. Beli emas 950.000 per 1 gram. Andaikan kondisi ekstrim di dunia yang belum pernah terjadi, harga emas turun jadi 100.000. Apakah kamu rugi? Jawabannya rugi. Tapi rugi yang belum terrealisasi. Selama apa? Selama emasnya masih dipegang. Selama emasnya masih dipegang, maka ya kita cuma tinggal bilang, ya sudahlah, emas nanti naik lagi 950.000, nggak tahu kapan. Tapi tetap saja itu namanya kondisi loss yang belum terrealisasi atau disebut sebagai unrealized loss. Nah, kripto seperti itu, emas seperti itu, lalu saham seperti itu. Tapi reksadana saham, reksadana campuran juga seperti itu. Tapi kalau bagaimana dengan yang namanya Forex? Forex tidak bisa. Forex itu adalah suatu transaksi derivatif. Maka selalu saya sarankan, please, trading Forex itu tidak bisa modal klik doang, tapi mesti ngerti bagaimana transaksi itu berjalan. Nah, margin call itu adalah kondisi benar-benar tertutup, jadi kita dipaksa untuk menyelesaikan transaksi itu dan kita berarti loss pada saat itu. Saya pernah mengalami dan itu adalah kondisi terburuk. Kondisi terburuk lain yang pernah dialami orang lain adalah ternyata brokernya tutup. Nah, ini repot nih. Dan di luar negeri. Nah, ini lebih repot lagi. Kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban apa-apa, uang kita nggak tahu bagaimana nasib di sana. Itu adalah kerugian yang tidak bisa diapa-apain. Dan bukan salah kita gitu loh. Tempatnya yang tutup, salah kita apa ya, nggak ada. Ya kan? Nah, tapi itu juga kebiayaan mencari broker ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Kalau Ryan pada waktu itu kenapa bisa loss? Karena kurang belajar? Bukan karena kurang belajar. Saya sudah cukup belajar pada saat itu. Tapi satu adalah penurunan sangat ekstrim. Bukan penurunan atau kenaikan sangat ekstrim ya. Ya, dan melawan arah saya. Jadi misalnya kalau saya beli ternyata dia turun. Ya. Yang kedua gitu ya, saya tidak keburu top up. Saya bukan tidak punya duit, tapi saya tidak keburu top up. Kenapa saya tidak keburu top up? Nah, inilah pesan selanjutnya. Jadi pastikan ketika kita melakukan transaksi pada akun Forex kita, seharusnya bisa terjadi yang namanya transfer antar akun. Nah, pastikan satu ada yang kondisinya adalah risk-nya sekian, yang satu lebih low risk, jadi beda risk-nya. Nah, jadi ketika satu posisi sedang dalam kondisi yang tidak bagus, yang satu lagi itu bisa membackup uangnya ke sana. Dan hati-hati loh, kalau ternyata kita tidak bisa top up secara real time, maka kita akan delay untuk bisa mengisi posisi yang misalnya terjadi jam 2 pagi. Bagaimana kita bisa menutup posisi tersebut kalau ternyata jam 2 pagi tempatnya lagi tutup gitu kan. Kalau tidak real time itu akan jadi masalah besar buat kita. Iya atau iya banget. Nah, jadi pastikan kita punya saldo di akun yang lain agar tidak menjadi satu hal yang bermasalah, karena kalau dijadikan satu maka manajemen risiko kita jadi berbeda. Bukan suatu omongan yang gampang ya. Jadi kita pisahkan. Jadi ketika ada satu kondisi yang sangat ekstrim, maka kita bisa transfer ke sana akan menyelamatkan posisi kita di tempat lain. Kira-kira menjadi seperti itu. Iya, learningnya yang harus dipelajari, apa sesuatu pesan yang bisa saya bagikan gitu. Jadi ya suatu hal yang biasa, loss, win, profit dan lain sebagainya adalah sesuatu yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita lebih sering untungnya, lebih sering profitnya daripada banyak ruginya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert.